Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pasal yang kedua Imam Busiri menjelaskan tentang bitahdzir min hawan nafs. Kita diingatkan oleh beliau agar jangan menuruti hawa nafsu yang menipu. Di pasal yang kedua itu, fa inna ammarati bisu'i ma ta'dad min jahliha binadiri syaibi wal harami. Fa inna ammarati bisu, sesungguhnya nafsu amarah yang ada di dalam hati masih belum menerima nasihat. Jadi sifat hawa nafsu itu kada katuju mendengarkan nasihat kebaikan. Nafsu kada katuju berbuat baik. Bahkan bila ada kebaikan, inya kada katuju. Orang membawai kebaikan, inya kada hendak. Dibawainya kada hakun, apalagi nya sorangan hendak berbuat baik. Nah, ini sifat hawa nafsu. Kenapa? Karena jahil. Karena jahil kita daripada mengenal hawa nafsu, bahkan kejahilan itu sampai terbawa katuha. Artinya ada orang sampai tuha masih hija kada paham untuk mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu katuju senang-senang, artinya dalam artian bermalas-malasan. Ini hawa nafsu ibaratnya amun disuruh ke masjid membaca amaliyah, duduk seperti kita ini, itu berat bagi hawa nafsu. Hawa nafsu hendaknya di waktu seperti ini berarabahan, ya. Apakah nang dilihat, apakah nang dihayal-hayalakan, seandainya, umpamanya, jikalau. Nah, itu hawa nafsu seperti itu. Bahkan hawa nafsu ini membawa untuk seseorang berbuat maksiat, berbuat jahat. Kalau syaitan menggoda, itu cukup kita berlindung, membaca a'udzubillah, hilang syaitan. Membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu setan akan mengecil. Bahkan dikatakan syaitan itu bila kita membaca ta'awud, ketika ada bisikan syaitan yang membisiki kita, dibisiki ya, lalu kita berlindung, ya Allah, ulun berlindung daripada godaan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitan tadi langsung buka, bahkan mengecil, bahkan ya kada wani lagi baparap. Tapi kalau hawa nafsunya kada kawa, inya itu kada kawa dibaja-bajai, ya, inya ngalih tupang sudah. Makanya nafsu itu kan ketika diciptakan ditakuni oleh Allah, siapa saya, siapa engkau? Ujar nafsu, pian-pian, ulun-ulun. Ditakuni, pian-pian, ulun-ulun. Akhirnya nafsu ini dilaparkan, kada dimakani ribuan tahun. Akhirnya ditanya lagi sama Allah Ta'ala, man ana wa man anta, siapa saya, siapa engkau? Anta rabbi ana abduk, baru pinandu, baru kenal, engkau Tuhanku, saya hamba.
Oleh karenanya nafsu itu paling kuat untuk dikalahkan ketika orang dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, berjumpa bulan Ramadan. Ini pasal kedua di Burdah ini menjelaskan tentang hawa nafsu. Nasihat baik bagi kita berataan. Ya. Imam Busiri aja mengatakan, kelihatannya diriku masih belum siap untuk beramal. Kenapa? Ya, karena godaan hawa nafsu tadi. Padahal aku jasidin sudah tuha. Sidin aja merasa berat untuk beramal soleh itu. Ya. Nah ini sehingga beliau juga mengatakan, wa nafsu qatifli'in tuhmilhu syabba ala hubir radha'i wa in taftimhu yanfatimi fasrib hawa hazir an tuwalliyahu innal hawa matawal la yusmi au yasimi. Nafsu itu kata beliau seperti anak kecil yang menyusui. Kalau dibiarkan itu sampai ke tuha ada baampih akan itu ada cukup 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bila kada diampihi. Nah itulah gambaran hawa nafsu. Harus dipaksa, biarnya menangis kanakan tadi, biarnya menangis, tapi bila kada diampihi itu gambaran hawa nafsu. Makanya seperti anak kecil, kadakawa dibiarakan inya makin babangat. Kata beliau, fasrif hawaha, berpanglinglah dari hawa nafsu, jangan berikan kesempatan. Ya, karena bila ada kesempatan kita umpati, ia akan menjadikan kita buta dan tuli. Kita itu kayak orang buta, kayak orang tuli. Nah, bahkan di sini dikatakan berapa banyak orang itu terbunuh karena hawa nafsu, ya, terjerumus di dalam perbuatan yang membuat dia celaka karena hawa nafsu, seperti mana dia minum racun yang tidak dia sadari. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fit dasami. Pesan beliau, wa khalifin nafsa wa syaitan wa'sihima. Jangan kita umpati, ya, jangan kita turuti. Ya. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lizi hukumi. Nah, beliau terakhir beristighfar. Beliau terakhir, saya begitu malangnya nasib saya sebelum mati tidak ada bekal, ya, tidak ada bekal, ya. Walam usolli siwa fardin walam asumi, tidak ada bekal yang lebih, hanya yang wajib saja, sholat yang wajib, puasa yang wajib. Inilah orang yang mengaku merasa diri tidak banyak amal, tapi beliau membuat pasal kedua ini tentang hawa nafsu, dan beliau menyadari kalau beliau sedikit amal, tapi yang luar biasa beliau punya cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kita semua sama, kita ini kada banyak amal. Apa amalan kita? Sama dengan beliau, walam usolli siwa fardin walam asumi. Saya kada banyak puasa sunnah, lakoi semalaman puasa ibadah, puasa sunnah, sholat sunnah tidak, hanya yang wajib-wajib saja, puasa yang Ramadan saja. Tapi mengharap daripada burdah ini, kasidah ini, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Nah ini yang kita harapkan. Kecintaan ini yang tidak bisa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Kecintaan ini yang akan menjadikan orang tinggi pangkatnya. Kenapa?
Ujian Nabi kita, almar'u ma'aman ahab. Orang bersama siapa yang dia cintai. Orang bersama siapa yang dia cintai. Meskipun orang itu meninggalnya di depan Baitullah, di depan Ka'bah, dia mati, dia meninggal ketika umroh atau ketika haji, tidaklah dia dibangkitkan kelak di hari kiamat kecuali bersama siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cintai dikumpulkan kelak di hari kiamat. Di kita duduk di sini tidak ada tujuan lain, baca burdah ini di hati kita tiada lain kecuali untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Nabi Muhammad, menyanjung Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad. Bukankah orang cinta itu pasti banyak menyebut-nyebut namanya, memuji-muji dirinya? Begitu juga burdah ini. Ya, kita sama, kita ini hidup terbawa hawa nafsu. Kita ini selalu banyak ya santainya, banyak malasnya. Tapi cinta ini yang mudah-mudahan ya terus kita latih, kita harapkan kita wafat dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pasal kedua tentang hawa nafsu yang dipesankan oleh Imam Busiri kepada kita berataan. Nah, hanyar pasal ketiga karena memuji Nabi Muhammad, tentang apa? Keindahan sifat-sifat Nabi Muhammad. Ya, kita juga hari ini berniat untuk mendoakan daripada Ustadz Abdus Salam bin Asnan, yang mana beliau imam masjid kita ini, muadzin masjid kita, 20 tahun lebih sidin mengabdi di kampung ini, mendidik mungkin anak-anak pian, ada yang mengajar mengaji, belajar mengaji lawan sidin anak-anak pian lagi halus 20 tahun ganalan sudah. Dengan sabarnya beliau, Masya Allah, Ustadz Abdus Salam, kita saksikan beliau min ahlil khair, orang yang baik, orang yang sabar, orang yang tawadu, orang yang istiqomah. Ya kada akunnya sedang berdiam di masjid, ya kada azan. Nah, ngalih dia diam di masjid ini kada kawapang. Orang jangankan jadi kaum, bertetangga di masjid aja kadang ngalih, padahal rumah sorangan, cuman para lawan masjid ada nang pinang ngalih, apalagi menbadiam di masjid. Ya, Ustadz Abdus Salam ini luar biasa. Nah, kita doakan, kita niatakan salawat yang kita baca, yasin yang kita baca, ya kita hadiahkan untuk beliau. Masya Allah, setiap azan dikumandangkan itu pahalanya kemana-mana. Orang bangun sholat jamaah berkat azan beliau dapat pahala yang banyak. Ya kada. Bahkan ada sebuah doa bila kita mendengar azan, Allahu Akbar, membaca marhaban bil qailina adla, marhaban bis salati ahla. Apalah marhaban, coba marhaban bil qailina adla, marhaban bis salati ahla. Bila azan dibaca itu ya, azan kita jawab. Jadi marhaban bil qailina adalah marhaban bis salati ahla, hanya kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua pulang Allahu Akbar, marhaban bil qailina adalah marhaban bis salati ahla, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau berbuat marhaban itu dikatakan Allah akan berikan 100.000 kebaikan. Allah akan berikan 100.000 kebaikan pahalanya, 100.000 kebaikan. Allah hapus 100.000 keburukan. Allah angkat 100 derajat. 100 derajat.
Nah, ini doa. Makanya bila azan itu aktivitas kalau bisa stop dahulu, dengarkan satu mat ya. Yang bapander bila azan badiam, yang pina abut begawi mun kawa badiam dengarkan dulu ya. Sibuk begawi yang kawa di stop ketika azan badiam, dengarkan dijawab azan itu, dijawab setelah tuntung baca doa, siap-siap untuk sholat, siap-siap untuk sholat. Orang bertanya bagaimana Allah memberikan pahala begitu banyak sampai 100.000 kebaikan hanya sekedar membaca doa yang handap tadi. Yang handap tadi bagaimana? Orang bertanya, ini ada orang soleh mendengar ini hadis, asa kada mungkin ya pahalanya nangka ini besarnya. Inya di hati begeretek nangka yaitu akhirnya mimpi dia. Mimpi. Ada yang mengatakan, hai fulan, kenapa engkau ingkar dengan doa itu? Bukankah raja bila ada orang memuji, orang dipuji, raja dipuji sama orang dengan syair-syair pujian, raja mengasih uang 100.000 dirham, itu biasa. Kasih 100.000 dirham, 100.000 dirham, 100.000 dirham, biasa. Hanya memuji raja. Bagaimana ada hambaku yang memuji diriku? Ketika dikumandangkan Allahu Akbar, dia jawab, marhaba, selamat, ya wahai Tuhan. Bil qailin adalah orang yang azan, ini adalah ucapan yang paling adil. Marhaban bis sholati ahla, selamat, saya sambut seruan engkau. Sholat kewajiban saya. Ya, azan kumandang seruan yang paling indah azan, itu artinya. Sholat harus saya sholat kepada engkau. Saya sujud kepada engkau. Nah, ini doa ya ketika azan. Makanya dulu diceritakan ada orang meninggal dunia di Hadramaut. Di Hadramaut tuh dimakamkan tuh biasanya imbah asar. Jadi kebiasaan sana setelah zuhur tuh diangkat nanti jenazah. Sekiranya asar di pemakaman ada masjid, setelah sholat asar berjamaah dipatak ya jenazah itu. Nah, ketika itu dikisahkan ini jenazah ini ketika diangkat di pertengahan jalan azan, ada azan asar. Keranda ini kata kawa dibawa seperti barat banar. Bingung aja nih, setopai berataan. Kenapa? Kada tahu nih kata kawa berjalan kita ini. Aneh kayak direm kayak itu nah. Tuntung azan hanya kawa dibawa. Dikisahkan lawan keluarganya bahwasanya Sidin ini setiap kali mendengar azan stop dari segala pekerjaan, stop, dengarkan ya, berdiam dulu, dengarkan azan ya. Dijawab azan tadi. Nah, seperti itu kebiasaannya, sehingga ketika wafat pun ada hakun ketika azan orang sibuk mengangkat sidin. Ada hakun beliau sibuk, orang mengangkat sidin, kan sibuk tuh begawi, berjalan, stop dahulu. Nah, ini orang yang hatinya luar biasa dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita latih ya. Kian berjalanan dengan suami misalnya kemana, ke hulu sungai, mudik kemana, biasakan bila azan di tengah jalan stoplah, sholat dulu berjamaah ya. Atau suami bekerja di mana ya, waktu siang singgah ke masjid sholat, waktu asar singgah ke masjid sholat.
Itu luar biasa, pian punya suami seperti itu cukup sudah. Kalau setiap sholat, setiap azan dia berhenti memuliakan sholatnya, maka sholat mendoakan, ya Allah, berilah dia perlindungan, penjagaan seperti mana dia menjaga saya. Bila saya diazankan, saya diiqomahkan, saya didirikan, dia segera menjaga saya, mengerjakan saya. Sholat pun mendoakan orang tadi. Jadi sholat itu berdoa dia, ya Allah, lindungi dia, pelihara dia, jaga dia seperti dia menjaga saya. Dan juga sebaliknya, ya Allah, biarkan hidup dia, jangan perhatikan hidup dia seperti mana dia telah melalaikan saya. Makanya ada ulama ketika ditanya, guru, kenapa orang itu kehidupannya pina ngalih banar, pina ya tadi ngalih dilihat tuh kada nyaman, kesana kesini dalam keadaan keadaan yang tidak bagus lah kehidupannya. Mungkin Jersidin kena doanya sholat, dia ketulahan lawan sembahyang, yang mana sholat mendoakan dia hidupnya berantakan karena dia telah melalaikan sholat. Ini kita ajari anak-anak kita, tegur anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita untuk sholat. Ini orang tua yang mengatakan tugas pian memadahi anak-anak, nak sembahyang sana, suruh ke masjid, suruh ke mushola. Laki pian suruh ke masjid sembahyang, anak pian lakian suruh ke masjid sembahyang. Ya, amun kakanakannya, amun kawa lawan abahnya, ini abahnya kada sembahyang di masjid, kanakan sembahyang di masjid, yaitu ribut akhirnya. Nah, jadi mun kawa abah lawan anak ke masjid, ini sudah amaliyah kemuliaan dunia akhirat. Cukup, bukankah pertama kali ditanya adalah tentang sholat? Nah, ini nafsu kita ini malas ngalih bana sembahyang itu. Itulah kita itu terbawa hawa nafsu. Nafsu itu handaknya santai, handaknya beraramian. Ada hakun nafsu itu setumat beuduk, melepas pekerjaan, pakai pakaian rapi, pergi ke masjid, sholat yang cuma 4 rakaat, 4 rakaat sedikit sekali, 3 rakaat, 2 rakaat sedikit sekali. Ada orang mengatakan, ya, saya ini cinta dengan iblis. Ini orang jahat, punya iblis kadusah gin. Artinya ikam itu terlalu cinta dengan saya. Ikam kadusah sembahyang gin, cukup sudah. Bila orang kada sembahyang tuh sama tuh sudah. Kenapa? Iblis itu kada hakun sujud dengan Nabi Adam. Orang yang kada hakun sujud dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Nah, itu sama. Makanya nafsu ini terus dididik, ditekan ya. Oh nafsu, janganlah nafsulah, sadang sudah, cukup sudah. Ayo ja sembahyang setumat. Tahu ikam tuh hendak santai, hendak ya setumat kena akhirnya tak tunda, akhirnya kada menggawi. Nah ini ya, makanya kita harus banyak beristighfar. Astagfirullah min gaulin bila amalin. Beliau istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kekuatan untuk bisa melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampunkan daripada Ustadz Abdus Salam yang telah wafat, dan hari ini kita mengenang haulnya beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita tahlil kah? Sudah belum?
Abdul Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la ruhi abdul bagir Abdul salam bin asnan wa zawjatihi mu'minah Syahumma birrahmah wal maghfirah Syallahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa ni'maka syakirin wa ala qadika wa balika qadraka min as-sabirin wal haramin na'imin wal harami ma'sumin wa nil harami wal na'imi wa jinani wa na'imina min rabba'idin wa ila wajhika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbil nazirin mutamati'in Rudan Allahumma ilaika maradan jamila wa la tajilhum mursyid alaina fi salati wa la inda mamati wa la qabla wa la ba'da kaidin wa la sabila wa asbitna Allahumma ala qiratina hadhihi wa ghairiha sawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa taqabbalaha minna bi fadlika wa yassirna qabulan hasanan jamilan jalilan Allahumma ja'al wa usil wa ahli wa taqabbal sawab ma qarana wa ma 'amilna في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة وتقبل نقدم ونهديه إلى روحه خصوصا عبدك الفقير وأستاذ عبد السلام بن أسنان وزوجته المؤمنة بنت أيكون أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهما واجعل يسعك على بين أيديهما اللهم اجعل لهما فداء اللهم من النار فداء من النار واتقا من النار وحجابا من النار برحمتك يا رحيم يا غفور اللهم اغفر لهم وارحمهما وعافهما والدينا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عطا ويسئل عن اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم